Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Donghua TM. Sebelum video dimulai, saya mau minta maaf terlebih dahulu karena saya udah lama banget gak upload videonya ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini langsung aja banyak subscriber di Indonesia yang bertanya sebenarnya apa sih waktu yang tepat untuk melakukan pembelian dan penjualan di platform trading Indodax. Nah, karena banyak teman-teman yang bertanya tentang hal tersebut, maka di video kali ini saya akan membahas tentang waktu yang tepat untuk melakukan pembelian dan penjualan di platform trading Indodax. Dan video kali ini kerugian besar ya teman-teman alami karena kesalahan timing saat pembelian koin akan bisa segera diatasi. Oke, jadi pendekatan yang digunakan di video kali ini adalah pendekatan analisa teknikal dan bukan pendekatan analisa fundamental. Artinya saya akan menggunakan beberapa teknik dan trik-trik khusus dengan analisa dan bukan dengan memanfaatkan berita atau noise yang sedang terjadi. Untuk yang pertama kita akan melakukan analisa dengan support resisten. Dan yang kedua, kita akan melakukan analisa dengan bantuan dua indikator yang paling sering digunakan yaitu RSI dan Bollinger Band. Oke, kita langsung saja melakukan analisa dengan teknik atau strategi support dan resisten. Oke, sekarang saya ada di halaman BTC IDR. Dan untuk time frame-nya seperti biasa saya set ke 4 jam atau 1 hari, artinya saya menggunakan time frame yang lebih panjang. Lalu langkah berikutnya saya akan menggambar garis support dan resisten. Banyak yang nanya bagaimana sih cara untuk menggambar garis support dan resisten yang benar. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Langkah pertama, teman-teman cari dulu titik tertinggi pada periode waktu terdekat. Kita bisa lihat kira-kira titik tertinggi kira-kira di sekitar sini ya, di area 165. Berikutnya kita cari titik yang paling rendah di sini. Ini kita tarik garis untuk bentuk trennya. Kita pakai tren lain di sebelah sini. Kita lalu tarik ya dari titik terendah area support. Nah, ini berarti sudah terlihat dengan cukup jelas mana area support dan mana area resistennya. Sebenarnya teorinya sama ya teman-teman. Kalau yang namanya trading itu ya beli di harga murah, jual di harga mahal gitu. Misalkan teman-teman akan beli di area sekitar sini. Ini BTW saya menggunakan BTC IDR. Nah, berarti untuk pembelian berikutnya, teman-teman harus menunggu BTC yang berada di area sebelah sini, di sekitar area 158 ini. Baru teman-teman bisa melakukan pembelian. Yang sering terjadi saya lihat para trader di platform trading Indodax itu sering sekali melakukan timing pembelian yang salah. Misalkan ini sebagai contoh. Mereka melakukan pembelian karena mungkin gak sabar ya. Jadi mereka tidak membeli di area support ini, tidak membeli di sini. Kadang mereka belinya di sini gitu. Kadang mereka membeli ketika sudah menyentuh area resisten. Di sini mereka baru beli. Ini kalau beli sekarang dia udah salah. Jadi harus tunggu timingnya berada di area support dulu. Jadi kita harus tunggu ada di area ini dulu, baru kita bisa melakukan pembelian. Nah, ini strategi basic atau dasarnya. Jadi pembelian yang menggunakan strategi support, resisten, dan saya yakin ini cukup baik ya teman-teman. Strategi ini cukup baik dan sering juga digunakan bahkan di berbagai platform trading. Saya sangat sering menggunakan strategi support dan resisten. Oke, sekarang untuk tutorial berikutnya, saya akan menggunakan bantuan indikator yang dipergunakan itu adalah Bollinger Band dan RSI, Basic
RSI, RSI, dan Bollinger Band. Itu adalah indikator yang menunjukkan area support dan resisten juga. Oke, sekarang saya akan coba pasang indikator ya. Pergi ke bagian sebelah sini. Lalu kita pasang Bollinger Band dulu. Ketik Bollinger Band, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan RSI kita, ketik dulu RSI dan klik. Nah, jadi pada indikator RSI dan Bollinger Band ini sebenarnya basicnya gampang banget ya. Karena ini adalah indikator yang paling mudah dipergunakan. Misalkan kita mulai dulu dari RSI ya teman-teman. Ini ada dua area. Ini ada area bawah dan area atas. Kalau teman-teman lihat di area putih yang di tengah itu warnanya pink ya. 2 hari ini seputar overload dan oversold. Tapi secara simpel dalam bahasa Indonesia, ketika garis relatif strength index atau menembus area atas, maka ini menunjukkan sudah terjadi pembelian yang secara berlebihan oleh para pedagang ya. Jadi para pedagang atau para pembeli ingin membeli dalam jumlah yang terlalu besar, dan karena sudah melewati area atas, maka kemungkinan harga akan bergerak ke bawah. Kita lihat polanya. Ini akan naik, turun, naik, turun. Seperti itu ya, zigzag. Karena hukum ini supply berarti dia akan naik ke selanjutnya. Ketika dia sudah menyentuh area yang paling atas, seperti ini mengindikasikan potensi harga akan melakukan pembalikan arah. Jadi setelah dia melewati garis atas, kemungkinan maka takkan pernah ke web seperti ini. Tapi sekali lagi, ini adalah potensi kecuali si candlestick-nya melakukan breakout. Itu artinya dia naik ke atas, yang melanjutkan tren ke atas membentuk suatu candle hijau yang terlalu besar. Itu bisa menunjukkan market akan naik ke atas seperti itu. Jadi pada saat menggunakan indikator Bollinger Band, the relative strength index, kita melakukan pembelian yaitu ketika berada di sebelah sini ya. Nah, apabila Bollinger Band dan RSI menunjukkan titik yang sama gitu ya. Kalau Bollinger Band ini harus keluar garis bawah ya teman-teman. Bisa dilihat kalau candlenya keluar garis bawah. Ini menandakan potensi untuk melakukan pembelian yang cukup tinggi ya. Dan nanti melakukan penjualan pada saat ia melewati gratis atasnya. Gitu di sini. Berarti jadi beli di area ini, jual di area sini. Kalau di sini jualnya di sekitar sini ya. Karena Bollinger Band-nya sudah melewati area atas. Nah, di sini saya menggunakan time frame 4 jam. Dengan cara untuk kapan beli, kapan jualnya, semoga Anda yang barusan melihat ini bisa melakukan trading secara baik. Demikian cara untuk kapan beli, kapan jualnya. Semoga Anda yang barusan melihat ini bisa melakukan trading secara baik. Oke, saya Donghua TM pamit undur. Wassalam.